Baby Brooke really wants to get fucked. Cerita film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Wesley. Dia berniat melamar pekerjaan sebagai guru konseling di sebuah sekolah. Namun saat sesi wawancara, si Wesley ini dengan santainya membahas soal pendidikan seks yang vulgar bagi siswa SMA. Padahal dia lagi berbicara di depan kepala sekolah yang udah jelas-jelas seorang biarawati. Setelah ditolak bekerja di sekolah tersebut, Wesley lalu bertemu dengan dua sahabatnya yang bernama Brooke dan Kyle. I'm not even going on Instagram anymore because I cannot see another pregnant belly. Setibanya di rumah, Wesley mendapat pesan suara dari mantan pacarnya. Ia memberitahu kalau dia akan bertunangan, bahkan kabar pertunangan itu sampai dicetak di sebuah majalah yang membuat Wesley cemburu. Dan di saat yang bersamaan, Wesley mendapat kontak ponsel Sen dari suami Kelly. Kemudian, dia langsung menelpon Sen yang kebetulan mengajaknya untuk bertemu. Malam itu juga, akhirnya Wesley menemui Sen di sebuah kafe, dan baru duduk belum lama, si Wesley langsung menanyakan tentang pernikahan temannya yang sekarang sudah mempunyai momongan. Di sini terlihat Sen yang tidak nyaman dengan topik pembicaraan yang disampaikan oleh Wesley, karena seharusnya, mereka membicarakan soal diri mereka masing-masing terlebih dahulu, dan akhirnya, Sen pun memutuskan untuk menyudahi kencan buta mereka, dan hal ini pun membuat Wesley kesal. Ketika keluar dari kafe itu, Wesley tidak sengaja terpeleset, sampai akhirnya dia bertemu dengan seorang pria yang menolongnya, dia bernama Jared. Di sana juga terdapat orang yang ingin mengantar Wesley ke rumah sakit, namun Wesley lebih memilih ikut ke rumah Jared, untuk mengobati lukanya. Sesampainya di rumah Jared, mereka pun mengobrol tentang diri mereka. Jared menceritakan bahwa dirinya bekerja sebagai seorang agen sepak bola, dan Jared juga mengatakan kalau dia ingin segera menikah dan memiliki anak. Di sini Wesley sangat terkesan dengan Jared, karena menurutnya, Jared adalah tipe pria idaman. Di keesokan harinya, Wesley langsung menceritakan pertemuannya dengan Jared pada kedua sahabatnya. Wesley pun menjadi yakin, kalau Jared adalah takdirnya, karena mereka berdua sama-sama ingin segera berkeluarga, dan akhirnya, semenjak saat itu mereka berdua mulai berkencan dan melakukan kegiatan olahraga yang sebenarnya tidak disukai Wesley. Malam harinya, ketika Jared bercerita tentang mantan pacarnya, di sini Wesley sampai berpura-pura kalau dia tidak peduli pada masa lalu. Mereka berdua kemudian kembali ke rumah Jared, dan di sana mereka melakukan adegan yang tidak boleh ditampilkan oleh pihak YouTube, dan di tengah-tengah kegiatan mereka, Wesley berangan-angan kalau mereka berdua akan berkeluarga dan hidup berdampingan sampai tua. Akan tetapi, di hari berikutnya, Jared tidak pernah menghubungi Wesley selama 5 hari, yang membuat Wesley sedih dan merasa seperti ditinggalkan begitu saja. Kejadian itu juga membuat Wesley marah, sampai berpikir untuk mengirimkan email kepada Jared. Mereka bertiga kemudian menuliskan kata-kata kasar, untuk menghina Jared yang seenaknya menghilang tanpa kabar setelah memberikan harapan palsu. Tiba-tiba, Wesley mendapatkan telepon dari Jared yang ternyata lagi ada di rumah sakit karena kecelakaan. Jared kemudian mengatakan, kalau dia meminjam ponsel seorang perawat, dan sedang berada di Meksiko untuk menemui seorang teman. Namun dia mengalami koma selama 5 hari disebabkan kecelakaan dan semua barang-barangnya ia tinggalkan di hotel tempat ia menginap. Wesley yang merasa panik pun segera menghentikan sahabat-sahabatnya, yang ternyata udah terlanjur mengirim email pada Jared. Mendengar hal itu, membuat mereka bertiga merasa bersalah dan berpikir bagaimana caranya menghapus email tersebut sebelum dibaca. Wesley kemudian mengusulkan, agar mereka bertiga bisa pergi ke Meksiko dan menyusup ke kamar hotel Jared, sebab Jared mengatakan kalau barang-barangnya, ia tinggalkan di hotel ia menginap, dan hal itu merupakan kesempatan bagus untuk menghapus email yang telah mereka kirim. Awalnya, Brooke tidak setuju untuk ikut pergi ke Meksiko, karena dia sendiri sedang ada urusan perceraian dengan suaminya. Namun karena Wesley memohon dengan tulus, akhirnya Brooke pun terpaksa setuju untuk liburan selama beberapa hari. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di Meksiko, dan langsung menuju ke hotel mewah tempat Jared menginap. Ketika Wesley sedang check-in, dia sempat bertanya nomor kamar Jared kepada petugas. Namun petugas tersebut tidak memberitahu sebab itu termasuk melanggar prosedur hotel, dan tiba-tiba pelayan hotel bernama Ramon, ingin membawakan tas Wesley yang malah terjatuh dan berantakan. Hingga, seorang bocah bernama Nolan, mengambil mainan bergetar milik Wesley yang membuat keadaan di sana semakin kacau. Setelah kejadian memalukan itu,
Ramon mengantar mereka bertiga menuju ke kamar, dan Wesley secara tidak sengaja bertemu dengan Sen yang juga sedang berlibur. Wesley pun langsung membahas pertemuan tempo hari, dan Sen yang merasa bersalah, ia pun meminta maaf atas kejadian itu. Lalu ketika di kamar, Brock menanyakan pada Wesley tentang bagaimana cara mereka untuk menemukan kamar Jared. She never has a plan. Wesley kemudian mengajak mereka berkeliling hotel, sambil menelpon ponsel Jared untuk mencari letak kamarnya. Setelah berkeliling sampai malam, Wesley akhirnya mendengar nada dering dari ponsel Jared yang berasal dari salah satu kamar. Wesley pun berusaha membuka pintu kamar tersebut, yang tentu saja tidak berhasil dan membuatnya putus asa. Brock dan Kaylee kemudian menyuruh Wesley untuk memakai handuk dan berpura-pura seperti tamu yang lagi kehilangan kunci kamarnya. Brock juga menelpon pihak hotel untuk membantu Wesley dan setelah itu mereka berdua pergi ke bar sambil menunggu. Tak berselang lama kemudian, Ramon pun datang sesuai dengan laporan Brock. Akan tetapi, Ramon mengetahui kalau kamar itu bukan kamar Wesley. Namun, Wesley memohon dengan sangat, yang membuat Ramon kasihan dan mau menolongnya. Wesley kemudian mengecek setiap sudut untuk mencari laptop Jared, dan di luar seorang pelayan tidak sengaja menemukan pakaiannya yang ia tinggalkan. Tiba-tiba Wesley dikejutkan dengan kehadiran Nolan yang mengatakan kalau ruangan ini adalah kamarnya. Wow, you're here? What are you doing here? This is my room. Beberapa saat kemudian, mereka berdua mendengar nada dering dari ponsel Jared, dan ternyata Wesley salah masuk ruangan, bahkan ia juga mengalami kejadian yang memalukan hingga ibu Nolan keluar dari kamarnya. Sedangkan di sisi lain, Kaylee dan Brock terlihat sedang mengobrol dengan dua pria di bar. Sedangkan Wesley yang dalam keadaan telanjang, bingung mencari pakaian yang udah tidak ada di tempatnya. Setelah kedua pria itu pergi, Kaylee mengatakan kalau dia ingin mengajak Brock untuk bertemu dengan tokoh spiritual yang kebetulan ada di Meksiko. Tiba-tiba, Wesley datang untuk mengajak mereka pergi, dan di tempat itu juga ada Nolan beserta ibunya. You come into my casita and put your hands on my child? I am not a pedophile. This is what you do? You go to... Di keesokan harinya, mereka pergi ke pantai bersama tamu lain dan berencana untuk mencuri induk kunci hotel dari penjaga resepsionis, dan ternyata di sana juga ada Sen yang mengajak Wesley untuk berselancar bersama. Awalnya Wesley menolak ajakan tersebut, namun Brock dan Kaylee mengatakan kalau salah satu dari mereka harus ikut bermain. Sehingga Brock dan Kaylee bisa mencuri induk kunci hotel, di saat mereka sedang sibuk melayani para tamu. Lalu ketika mereka sedang beristirahat, Wesley menceritakan alasan sebenarnya, kenapa dia berlibur ke Meksiko, dan tiba-tiba ada seekor lumba-lumba yang mendekati Wesley, dan sebelum pergi tak lupa lumba-lumba itu memberi salam perpisahan kepadanya. Little guy? Ketika ingin menuju hotel, Wesley tidak sengaja pingsan dan terjatuh, dan di sana terdapat Nolan yang dengan cepat memberikan Wesley nafas buatan, yang membuat ibunya sangat marah. Help! Help! Get on me, you tiny pervert! Ayuda! He's my lady. Love? No, we are not in love. Hal tersebut pun membuat mereka terpaksa diusir dari hotel untuk menjaga kenyamanan tamu yang lain. Mereka bertiga akhirnya menginap di sebuah penginapan, yang letaknya tidak jauh dari hotel sebelumnya, sebab Wesley masih ingin untuk menyusup ke kamar Jared, dan memaksa Brock untuk menyerahkan kunci induk hotel. Physical. Stop, Brooke. She's gonna take a place up. Lalu di malam hari, Wesley datang kembali ke hotel tersebut dan nekat untuk memanjat dinding yang udah dipasangin kabel penyentrum. Namun kedatangannya itu dilihat oleh Ramon yang langsung melaporkan pada penjaga resepsionis. Akhirnya Wesley berhasil masuk ke kamar Jared dan langsung mencari dan menyalakan laptopnya untuk menghapus email. Tiba-tiba Jared menelpon dari rumah sakit, untuk memberi kabar kalau besok dia udah boleh pulang ke Amerika. Tapi di saat yang bersamaan, Ramon dan temannya datang ke kamar tersebut, hingga Wesley merasa panik dan memutuskan untuk terjun dari atas hotel tersebut. Mereka berdua pun berhasil menangkap Wesley, dan kemudian melaporkan kejadian itu pada polisi dan akhirnya Wesley pun berakhir di penjara. Wait, before you go, do you have any ibuprofen para mis injuries? Di esok harinya, Brock dan Kaylee datang ke penjara bersama dengan Sen. Di sana Sen mengatakan kalau pihak hotel telah mencabut tuntutan mereka berkat Nolan yang memohon pada ibunya. Setelah bebas dari penjara, kedua sahabatnya menasihati Wesley agar tidak memikirkan tentang email tersebut.
Namun nasihat tersebut justru membuat Wesley kesal dan merasa kalau kedua sahabatnya udah nggak mendukungnya lagi, sehingga mereka berdua memutuskan untuk meninggalkan Wesley yang keras kepala. Setelah kejadian itu, Sen merasa heran, karena ia rela bertengkar dengan sahabatnya hanya karena seorang pria bernama Jared. Di sini Wesley pun mengeles dengan mengatakan kalau Jared adalah pria idaman yang udah mapan dan berkeinginan untuk segera berkeluarga. Ketika mereka keluar dari pasar, Wesley mendapat telepon dari Jared untuk menjemputnya di bandara. Namun di sini secara tidak sengaja, Sen melihat Jared yang keluar dari rumah sakit, dan ternyata barang-barang Jared udah diangkut oleh pihak hotel dan akan mengantarkannya ke bandara dengan mobil lain. Sehingga Wesley memohon kepada Sen untuk mengikuti mereka menuju bandara. Sedangkan di sisi lain, Brock dan Keili berkunjung di suatu tempat untuk bertemu dengan seorang guru spiritual yang bernama Angel. Di sana Keili berharap agar Angel bisa membantunya agar cepat hamil seperti wanita lain. Tapi sayangnya si Angel ini mengatakan kalau dirinya bukanlah dokter kesuburan yang dapat membantu permasalahan Keili, dan ucapan itu membuat Brock marah karena ini hanyalah omong kosong. Scene pun berpindah, di mana diperlihatkan Wesley dan Sen yang sedang mengikuti mobil yang menuju bandara. Tapi di tengah perjalanan, mobil yang membawa barang Jared berbelok ke arah lain dan Wesley ngotot untuk terus mengikuti mobil tersebut. Tiba-tiba, ada seekor kambing di depan mereka yang membuat Sen kehilangan kendali dan mengalami kecelakaan. Mereka berdua akhirnya terpaksa berjalan kaki, sambil berbincang mengenai hidup Wesley yang selama ini selalu gagal mendapatkan pekerjaan maupun pacar. Tidak jauh dari sana, mereka melihat mobil Jared yang berhenti di sebuah pesta, dan mereka berdua juga memutuskan untuk mengikuti masuk ke dalam pestanya. Di pesta tersebut, Sen berhasil meminta bantuan dari salah satu temannya, untuk mengantar mereka ke bandara. Singkat cerita, saat berada di perjalanan, Wesley melihatkan email yang ingin dihapus di laptop Jared. Namun di sini, Sen berpendapat sama dengan kedua sahabatnya, kalau Wesley harus membiarkan Jared untuk membaca email tersebut, dengan tujuan, Wesley akan mengetahui bagaimana reaksi Jared selanjutnya, dan apakah dia bisa menerima permintaan maaf dari wanita yang dia cintai. Di bandara, akhirnya Wesley bertemu dengan Jared dan ia masih berusaha menjauhkan tas dan ponselnya, supaya tidak mengecek pesan apapun. Even be carrying Just a little. this No, no, stuff. I'm fine. Yeah. Oh my God. Dan di dalam pesawat, saat Jared tertidur, Wesley membangunkan Jared, dan memberanikan diri untuk memeriksa email yang telah ia kirimkan untuknya. Di sini Wesley juga berusaha minta maaf atas tulisan tersebut. Namun tampaknya Jared sangat marah dan memintanya untuk pindah kursi. Is there another seat open that this stranger? Setibanya di bandara, Wesley bertemu dengan kedua sahabatnya, namun sahabatnya ingin menyudahi pertemanan mereka, karena Wesley hanya terpaku dengan permasalahannya sendiri dan melupakan kebaikan sahabatnya yang sudah rela mengantarnya ke Meksiko. Beberapa hari kemudian, Wesley mendapat pesan dari teman Sen, yang ingin menawarinya pekerjaan di sekolahnya. Wesley pun segera menemuinya dan akhirnya ia diberi pekerjaan sebagai guru konseling. Semenjak saat itu, Wesley mulai menjalani pekerjaannya dengan penuh semangat, walaupun ia merasa kesepian karena kehilangan kedua sahabatnya. Di akhir film, Wesley sengaja mencari Sen dan ia menemukannya di sebuah kafe. Namun, Wesley tidak tahu kalau Sen sedang kencan dengan seorang wanita bernama Ellen, yang membuat suasana menjadi canggung. Lalu ketika Ellen keluar untuk menelpon, Wesley mengaku kalau ia merasa nyaman dengan Sen, dan Sen juga merasakan hal yang sama dengan Wesley. Namun ia masih ragu dengan perasaannya sendiri. Setelah mendengar ucapan dari Sen, Wesley pun menjadi sedikit kecewa dan ia pun segera pergi dari tempat tersebut. Namun Sen pun segera menyusulnya dan mengakui kalau dia benar-benar mencintai Wesley, dan ingin menjalani hubungan yang serius, dan film pun berakhir.